Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Akbar Handoko MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran. Dan selamat pagi juga kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dita Oktalia Iza Rahmawati, Yofi Ica Saputri, dan saya sendiri Windariana akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul macam-macam metode pembelajaran. Baiklah, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari metode pembelajaran. Apa sih itu metode pembelajaran? Nah, metode sendiri berasal dari bahasa Greka yang terdiri dari dua kata, yakni meta dan hodos. Meta berarti melalui atau melewati, sedangkan hodos berarti jalan atau cara. Jadi, metode adalah jalan atau cara yang harus dilalui atau dilewati untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, menurut Jamrah Daram Camalah, metode pembelajaran itu yaitu suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi, metode pembelajaran ini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan atau melaksanakan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Apa sih hakikat dari metode pembelajaran? Teman-teman ada yang tahu nggak? Metode merupakan hal yang penting loh dalam kegiatan pembelajaran. Keberadaan metode itu sendiri nantinya akan menentukan keberhasilan proses dari pembelajaran. Untuk pengertiannya sendiri, Muhammad Aftiyah Al-Abrasi mengartikan metode sebagai jalan yang dilalui untuk memperoleh pemahaman pada peserta didik. Sedangkan Abdul Aziz mengartikan metode sebagai cara-cara memperoleh informasi, pengetahuan, pandangan, kebiasaan berpikir, serta cinta kepada ilmu, guru, dan juga sekolah. Nah, untuk teknik merupakan pengawajantahan dari metode. Dan metode merupakan penjabaran asumsi-asumsi dasar pendekatan materi. Nah, dapat kita simpulkan teman-teman bahwa metode merupakan cara untuk menyajikan bahan pembelajaran agar nantinya dapat mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan berbagai metode untuk kegiatan pembelajaran, yaitu contohnya pada Quran Surah An-Nahl ayat 25 dan juga Al-Ankabut ayat 45. Metode pembelajaran sendiri memiliki tujuan loh teman-teman, yaitu yang pertama, membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan individual para peserta didik supaya mereka bisa mengatasi permasalahannya menggunakan terobosan solusi alternatif. Dan yang kedua, membantu dalam kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaannya bisa dilakukan menggunakan cara terbaik dan mudah diterima oleh peserta didik. Dan yang ketiga, memudahkan dalam menemukan, menguji, serta menyusun data yang diperlukan sebagai upaya mengembangkan disiplin sebuah ilmu. Yang keempat, mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pengajaran bisa tercapai. Selanjutnya, yang kelima, menghantarkan suatu pembelajaran ke arah ideal secara cepat, tepat, sesuai dengan harapan. Yang terakhir, proses pembelajaran bisa berjalan dengan suasana yang lebih menyenangkan serta penuh motivasi sehingga siswa mudah memahami materi. Yang selanjutnya adalah fungsi dari metode pembelajaran. Yang pertama, ada alat motivasi ekstrinsik, yang kedua strategi pembelajaran, dan fungsi yang terakhir adalah alat untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya ada ciri-ciri metode pembelajaran. Pertama, bersifat luas, fleksibel, dan memiliki daya yang sesuai dengan watak peserta didik dan materi. Bersifat fungsional dalam menyatukan teori dengan praktis dan mengantarkan peserta didik pada kemampuan praktis. Yang ketiga, tidak mereduksi materi. Yang keempat, memberikan keleluasaan pada peserta didik untuk menyatakan pendapat. Dan yang terakhir, mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat, terhormat dalam keseluruhan proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip metode pembelajaran. Metodik adalah suatu ilmu yang harus dilaksanakan terhadap individu. Metodik ini adalah alat untuk mencapai tujuan.
Selanjutnya ada indikator metode mengajar modern atau metode tradisional. Suatu metode mengajar yang menuntut keaktifan pelajar lebih banyak atau paling tidak seimbang dengan keaktifan guru digolongkan ke dalam metode yang modern. Metode mengajar yang sifatnya polipragmasi dikelompokkan ke dalam metode modern. Sebaliknya, metode mengajar yang sifatnya polivalen biasa digolongkan ke dalam metode tradisional. Apa saja hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode pembelajaran? Metode apapun yang digunakan oleh pendidik atau guru dalam proses pembelajaran, yang perlu diperhatikan adalah akomodasi menyeluruh terhadap prinsip-prinsip KBM. Yang pertama yaitu berpusat kepada anak didik, yang kedua belajar dengan melakukan, yang ketiga mengembangkan kemampuan sosial, yang keempat mengembangkan keingintahuan dan imajinasi, yang kelima mengembangkan kreativitas dan keterampilan memecahkan masalah. Macam-macam metode pembelajaran, yaitu yang pertama, metode discovery learning. Metode ini banyak loh digunakan oleh pendidik. Mengapa ya? Oke, sekarang kita cari tahu dulu yuk apa sih itu metode discovery learning. Discovery learning yaitu peserta didik belajar mencari dan menemukan sendiri. Apa sih maksudnya? Jadi, di sini pendidik menyajikan bahan pembelajaran tidak dalam berbentuk final, tetapi peserta didik diberi peluang untuk mencari dan menemukan sendiri menggunakan teknik pendekatan pemecahan masalah. Mengapa ya metode ini banyak digunakan oleh seorang pendidik? Karena kelebihan dari metode ini sendiri yaitu yang pertama, mendukung partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu dari peserta didik. Yang ketiga, memungkinkan perkembangan keterampilan-keterampilan belajar sepanjang hayat dari peserta didik. Yang keempat, membuat pengalaman belajar menjadi lebih personal, dan yang lainnya. Dan setiap pembelajaran pasti memiliki kelemahan ya teman-teman. Kelemahan dari metode ini sendiri yaitu yang pertama, kadangkala terjadi kebingungan para peserta didik ketika tidak disediakan semacam kerangka kerja dan semacamnya. Dan juga terkadang terbentuknya miskonsepsi pada proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada metode diskusi. Metode diskusi ini merupakan percakapan ilmiah oleh beberapa orang yang bergabung dalam satu kelompok untuk saling bertukar pendapat mengenai suatu permasalahan atau mencari pemecahan dari permasalahan tersebut. Pada metode diskusi ini, guru memberikan kesempatan kepada para siswa yang sudah dibagi menjadi kelompok-kelompok untuk mengadakan perbincangan ilmiah, untuk mengumpulkan berbagai pendapat mengenai suatu permasalahan, untuk dibuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. Selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan dari metode diskusi. Kelebihannya yaitu yang pertama, metode diskusi dapat merangsang peserta didik untuk lebih kreatif, khususnya dalam memberikan gagasan dan ide-ide. Yang kedua, dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pendapat atau pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan. Yang ketiga, dapat melatih peserta didik untuk dapat mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal. Di samping itu, metode diskusi ini juga bisa melatih peserta didik untuk menghargai pendapat dari orang lain. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasai oleh 2 atau 3 orang peserta didik yang memiliki keterampilan berbicara. Sedangkan yang tidak memiliki keterampilan berbicara akan sering diam. Yang kedua, kadang-kadang pembahasan dalam diskusi meluas. Jadi yang tidak perlu dibicarakan dalam diskusi itu tidak usah dibicarakan agar diskusi nanti tidak meluas dan mengakibatkan kesimpulan menjadi kabur. Yang ketiga, memerlukan waktu yang cukup panjang yang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Materi selanjutnya yaitu ada metode ceramah. Metode ceramah sebagai suatu cara penyajian materi pelajaran dengan lisan atau verbal. Medianya berupa suara dan gaya guru. Untuk itu peserta didik dituntut memiliki keterampilan mendengarkan dengan baik. Metode ini paling sering digunakan oleh guru di sekolah sebagai metode utama. Kendati pun demikian dalam praktiknya di sekolah sudah jarang dijumpai bahwa selama proses pembelajaran guru hanya menggunakan metode ceramah saja. Dan
yang ada sekarang penggunaannya bersamaan dengan metode lain, divariasikan dengan metode lainnya seperti tanya jawab, diskusi, penugasan, dan sebagainya. Selanjutnya, ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan cara penyajian materi pelajaran dalam bentuk pertanyaan dan jawaban, baik oleh guru maupun peserta didik. Bahwa dalam metode tanya jawab terkandung 3 hal, yaitu pertanyaan, respon, dan reaksi. Pertanyaan ditandai dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh respon verbal. Respon sebagai pemenuhan atas pertanyaan, reaksi penunjuk pada perubahan dan penilaian terhadap pertanyaan dan respon. Penyajian materi pelajaran dengan metode tanya jawab diperlukan jenis-jenis pertanyaan yang akan digunakan dan keterampilan atau teknik mengajukan pertanyaan atau bertanya. Jenis pertanyaan meliputi pertanyaan tingkat rendah dan pertanyaan tingkat tinggi. Baiklah, yang selanjutnya adalah metode demonstrasi. Demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk membelajarkan peserta dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pekerjaan sesuatu. Tujuan dari demonstrasi yang dikomunikasikan dengan praktek adalah membuat perubahan pada ranah keterampilan. Dalam metode demonstrasi ini terdapat kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya meliputi yang pertama, peserta didik dapat memahami objek yang sebenarnya. Peserta didik dapat dibiasakan bekerja secara sistematis. Lalu yang ketiga, dapat membuat pengajaran lebih jelas dan lebih konkret, sehingga menghindari verbalisme. Lalu yang selanjutnya, peserta didik lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Yang keenam, proses pengajaran lebih menarik. Dan yang terakhir, memberi peserta didik dirangsang untuk aktif mengamati, memberi pengalaman praktis yang dapat membuat perasaan dan kemauan anak. Kekurangan dari metode ini yaitu memerlukan keterampilan guru secara khusus, fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik. Demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang, di samping memerlukan waktu yang cukup panjang. Yang terakhir ada, apabila kekurangan alat-alat peraga pada alat-alat yang tidak sesuai dengan kebutuhan, maka metode ini kurang efektif. Metode ini sukar dilaksanakan apabila anak belum matang untuk melakukan demonstrasi. Baiklah, mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kelompok kami mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan tanya di kolom komentar di chat Facebook yang sudah dipersiapkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.